Channel kami dengan cara like dan subscribe. Oke. Ini Amin. agar BTR dan juga Aerawolf bisa menemukan performa yang terbaik mereka pada game kali ini. Aura sudah menunjukkan yang terbaik, tinggal Wah. konsisten lagi. Ada apa dengan Cumacera kali ini? Betul, ada apa dengan Cumcer yang selalu menjadi pilihan titik tengah di setiap circle yang pertama. Bener-bener AADC ya? Ada apa dengan Cumacera? Wah bener juga ya. AADC, ada apa dengan Cumacera? Nyambung juga loh. Nyambung gue. Wow, langsung connect ke sebuah tontonan yang dulu ditonton. Dan ada remake-nya. Dan ada remake-nya juga. Tapi kan di remake kembali untuk versi PUBG Mobile. Baru ngomong-ngomong dari sebut duluan. Sip. Dari Secret Jin, ini adalah tim yang benar-benar harus diwaspadai. Tidak hanya untuk Aerawolf, tapi untuk semua tim. Bahkan tim-tim yang nantinya bakal join di PMGC. Iya, betul banget. Ini bakal jadi PR juga untuk mapping, untuk bermain juga. Karena balik lagi, di sini perebutannya nggak cuma juara tok, tapi ada 4 slot yang akan dibagikan kepada tim-tim terbaik untuk lanjut ke PMGC nantinya. Berarti nanti di PMGC itu akan ada 5 perwakilan dari saya ya. Iya. Dari saya, karena Bigetron sudah terlebih dahulu mendapatkan slot dari PMWL East yang kemarin. Betul, jadi mereka punya auto tiket ya. Ya Pak, ini Pak, langsung aja foto Kayaknya, wah kita ada foto-foto dulu. Pak. Kita gaya dulu guys ya. Kita gaya dulu guys ya. Oke, Oke. sudah difoto guys. Ya. Tadi ada sedikit sesi dokumentasi ya. Jadi kita harus menghentikan case-nya sebentar. Ada foto dari belakang loh, kita gaya lagi. Gayanya ke belakang ya. Gaya ke Ini. belakang. Oke, ada siapa? Sudah Oke, sip, dokumentasinya sip. selesai. Karena tadi ada tukang foto gitu. Ntar dikiranya kita bohong gitu kan. Jadi ya kita storyin dulu lah ya. Udah foto. kabur orangnya Pak. Nah ini dia guys, tadi habis difoto ya. Habis difoto. Nah ini dia fotonya. Sip. Kita save dulu. Ya. Kita save dulu, kita postingkan nanti. Karena ini ada delaynya. Biar sesuai dengan Biar delaynya. sesuai dengan delaynya. Oke, kita bakal perhatikan terlebih dahulu kali ini dari arah Minas. Tidak ada tim lain selain Aerawolf yang turun di arah Minas. Berarti cukup free looting di arah Minas. Tinggal menentukan titik rotasinya ke arah mana. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Aero dari Minas ya, harusnya cukup oke sih lootingan mereka ya. Yep. Tinggal pindah ke bawahnya itu bakal jadi cukup PR karena mereka bakal ke delay dikit dan mungkin akan bermain di pinggir-pinggiran ketimbang bermain center circle. Dari kemarin tuh banyak banget yang ngomong, "Bang, Aerawolf mainnya gini. Ini kan Battle Royale ya. Battle Royale dengan tema survival juga." Iya. Berarti gimana caranya lu battle dan mempertahankan hidup lo menjadi posisi tim terakhir untuk mendapatkan ayamnya. Iya, mau lu ngendok, mau lu nge-split, mau lu Betul. masuk telat, mau lu ke tengah langsung, ya suka-suka timnya lah. Kalau menurut mereka terbaik dan gaya mainnya seperti itu selama efektif gitu kan. Aero juara Indo bro gitu. Ya ibaratnya ya berarti terbukti efektif gaya main mereka. Yes, betul. Karena kalau kita ingat-ingat kayaknya ya untuk tropinya, untuk championnya di Southeast Asia, pialanya belum pernah ke Indonesia nggak sih? Belum pernah kan? Pernah. Belum pernah ke Yang Indonesia. pertama cuy. kali banget ke RQ, kedua ke RQ, Ah. ketiga ke Yudu. Yudu, Keempat nih. nih. Ini yang keempat. Belum tahu ke arah mana. Ini lagi diperbutin nih antara ke Thailand lagi atau ke Indonesia. Daripada ngomen, mending kita dukung. Mending dukung secara Iya. maksimal. Kita ngomen juga nggak akan mengubah, nggak mungkin. Oh, kan kasih tau, oh main jangan dok bro. Tiba-tiba naik mobil berempat tabrak-tabrakin orang, nggak mungkin kan. Betul. Mereka udah punya plan, udah punya gaya main yang ibaratnya ya udah terbaik gitu. Terbukti terbaik juga, lagi peringkat 1. Meskipun ya sedang kejar-kejaran juga kali Lagi ini. kejar-kejaran. Poinnya bener-bener tipis banget ya. Ya cuma biarkanlah mereka membuktikan style mereka efektif. Betul, amin. Kita doakan yang terbaik untuk tim-tim dari Indonesia, terutama buat Aerawolf Limax yang saat ini lagi berjuang di posisi puncak karena mendapat saingan dari Thailand, ada Secret Jin. Ada saatnya kita memberi komentar, Betul. ada saatnya kita tutup mulut dan dukung aja. Betul, ini saatnya kita menutup mulut dan mendukung saja. Tapi buat mendukung butuh buka mulut sih. Yang berkomentar biarkanlah caster ya. Iya. Biarkanlah caster ya. Kalau kalian mendukung secara maksimal aja. Iya. Tinggal ngetik-ngetik. Ini saatnya dah gitu. Ini saatnya dah. Karena nggak mungkin tim akan mengubah gaya main di 4 game terakhir. Yes, dan gue harapkan semua tim Indonesia nih mentalnya harus tetap dijaga. Karena ini 4 match terakhir tuh butuh mental yang super kuat. Udah sering kita melihat di game-game akhir, tim-tim yang biasanya mentalnya kuat, gameplaynya keras gitu kan. Di game-game terakhir kendor, berubah gaya main, tiba-tiba dari mainnya agresif takut-takutan, dari mainnya takut-takutan sok-sok barbar gitu. Contoh deh kayak Box Gaming di PMWL. Dari mainnya barbar, tiba-tiba mainnya ngumpet banget ya. Iya, itu malah ngerusak gameplay mereka sendiri karena tempo permainan mereka harus adaptasi dengan tempo yang baru dengan rasa khawatir yang ada di dalam diri tim mereka. Tapi game terakhir pas, emang selalu jadi tantangan. Kenapa? Pasti. Kita mau adaptasi, perlu adaptasi dong. Pasti. Tapi seberapa banyak? Karena tim-tim lain banyak yang barbar, banyak yang udah menggila gitu kan game terakhir.
seberapa kita harus adaptasi. Ada kan tim yang, oh karena mereka barbar kita main pasif, terlalu pasif jadinya kendor. Makanya itu mental yang berbicara Itu kalau udah kayak gitu. Pengalaman dan mental sih, pengalaman dan mental. Itu game terakhir tuh udah bukan masalah skill, presentasi skill berkurang. Lebih ke mental dan pengalaman. Betul, dan sambil ngingetin nih, sambil nunggu perang, karena dari 3 Miramar yang udah kita lihat, ini kan Miramar ke-40. Ini Iya. Miramar yang paling pasif yang gue lihat di PMPLC Finals. Karena ini Miramar terakhir, Pas. Pengen totalitas ya. Pengen totalitas, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang quote-on-quote sepele. Ini mangkok. Oh ini sebelah mangkok. Ini Sebelah mangkok yang biasanya diambil sama Oh ini mangkoknya Ini loh. mangkoknya, ini mangkoknya, mangkoknya. ini mangkoknya. Tinggal piringnya di mana nih? Betul, tinggal piringnya di mana. Karena 2 player dari Airwolf juga udah mulai nge-scout semakin menuju ke bagian lower ground. Ini tempat bagus-bagus gak bagus sih. Eh, tergantung angle, Iya. tergantung angle fight. Cuma kalau di early circle nggak bagus karena terlalu terbuka dari beberapa sisi. Oh pengen memperbanyak vehicles doang ternyata. Mereka kalau nggak salah sekarang udah ada 4 vehicles yang dipunya oleh tim Airwolf. Sementara Iya. Aura akan bentrok sepertinya dengan V-Gaming karena jarak rotasi mereka sedikit bertubrukan. Tayonya Kirunimo lompat langsung dari high ground ke arah lower ground. Untungnya nggak nyangkut tuh Tayo karena Chua lagi sendirian. Bentar, Apa ada tuh? Jaiden nih, ada Jaiden Tabrakan Chua, kah? gaspol. Chua udah mulai ngeliat baginya si Jaiden dan akan berhenti sejenak, akan di-spray dan Disamperin. Roses bakal nabrak menuju ke arah Chua. Kali ini close combat terhambat oleh sebuah gundukan. Chua bakal jongkok terlebih dahulu, Roses juga siap tapi 2 player Aura yang lainnya bakal digunting. follow up dari arah sebelah kiri. Digunting kanan dan kiri. Chua, apa yang akan kamu lakukan karena granat juga sudah mulai dilempar. 3 lawan 1 dan Chua di take down. Confirm kill dari Roses, dari Steve bahkan langsung dipulangkan 1 player ke arah lobby. Anggota VGM lainnya mau terlihat juga kita bakal dari Maura tampaknya bakal full 4 on 4 fight dengan tim VGM di early game kali ini. Kita bakal lihat dari Maura apakah mereka bisa men-take down tim VGM dan menambah jumlah pundi-pundi poin mereka pada kali ini ya. Betul, padahal baru gua bahas tidak ada fight di Miramar, tapi langsung terjadi fight di Miramar kali ini. Pertemuan antara V-Gaming dan juga Aura. Ya kita bakal dari tim Aura juga kali ini tampaknya bermain dengan sangat agresif. Oh. Bensu bakal maju ke depan, apa kita bakal 16 pergerakan dari Aura peluru. atau enggak? 16 peluru doang, kita bakal lihat tembakan ke arah Jaden lagi melakukan healing. Tampaknya Jaden tidak siap untuk bertemu dengan seorang Bensu. Kita bakal lihat seorang Keishi bakal bertahan juga. Tampaknya Keishi juga ke take down. Misalkan 2 pemain dari tim Aura, Steve dan juga Roses untuk mendefend 3 tim atau player dari tim VGM. Nah, betul, Casey bakal dibiarkan begitu aja karena Steve bakal tetap fokus untuk melakukan fight. Dia bakal naik ke arah jeepnya terlebih dahulu, mundur lagi ke arah belakang. Lemparan granat dari seorang Tom tidak di cancel. Dia mengganti dengan weaponnya, akan ditembak, akan di-spray. Ada regroup position dari tim Aura. Steve harus segera turun dari arah mobil dan mendapatkan hiding spot karena V-Gaming mendapatkan high ground advantage yang lebih bagus daripada Iya. tim Aura. Perlu berhati-hati. No, ada PW. Ada PW yang join to the fight. Dia bakal tembak menuju ke arah V-Gaming. Ada Tom yang sudah mulai low SP namun Casey di-confirm menjadi sebuah kill. 2 player tersisa dari tim Aura. Ternyata penumbukan dari kawan-kawan San Martin ya, dari P88 dan juga tim Aura bertemu di jalur rotasi yang sama dan Double T hampir tertumbangkan. Tom hampir membalikkan keadaan tapi sayang sekali dari Tom akan tumbang juga. Akankah Aura jadi korban PW88 selanjutnya karena mereka cukup berdekatan. Dari Aura akhirnya mulus untuk kabur, terobos aja lah dengan bagi desperate move kali ini dari Harus Aura. sabut sekarang dan di sisi yang lain ternyata Yudu juga sedang melakukan fight dengan Yangon. Galacticos Lord ditumbangkan dan ada setup push dari tim Yangon. Lempar granat menuju ke bagian atas sementara jumper tertembak dari sisi lain. Split push yang bagus dan mobilnya jumping lompat ke arah sebelah kiri, berbahaya untuk Yudu Gang. Posisi mereka sangat tidak diuntungkan. Untungnya masih ada follow up yang bagus namun Wah, Fredo tembakan. low HP. Dia lompat lagi ke bagian bawah untuk menutup angle shoot. Ada 1 flank dari Yangon Galacticos. Akap punya split position yang bagus dari arah lain. Tapi ada tim lain juga pas, SMG nembakin ke arah Yudu tadi yang cukup terbuka di lereng pegunungan. Dari Sek bakal maju juga ke bawah, coba mencari posisi level lawannya. Yo! Lemparan bom sangat baik, menumbangkan 1 pemain. Man Parang dalam bahaya, Yudu dalam bahaya dari tekanan tim Yangon Galacticos. Oke, close combat Uzi kali ini spray dan berhasil dimenangkan oleh OneSec. Confirm kill dengan sangat cepat. Yangon Galacticos benar-benar menguasai pertempuran dengan Yudu Gang. Fredo terjebak seorang diri di dalam smoke. Last man di arah perbukitan ini. Lord sudah berhasil diamankan dan ada SMG yang datang dari arah belakang. Yudu menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Iya, tampaknya tim Yudu kayaknya harus pulang dengan 0 poin pada game kali ini ya. SMG dengan 2 poin akan coba memperebutkan high ground dengan tim YG. Apakah mereka bakal coba tabrak atau enggak? Karena SMG baik lagi, ora tabrak, ora fight, ora smile. Betul, ora fight, ora smile. Dan Yangon Galacticos bakal melakukan reset terlebih dahulu. Mereka bakal healing dulu, setup position lagi dan Badrum ditembakin tuh. Mulai panik ambil lower ground, ternyata Meradonya nyangkut.
Tapi Badrum langsung turun dari arah mobilnya. Ada commit spray yang dilakukan oleh Yangon Galacticos namun belum bisa mendapatkan satu pun pemain dari tim SMG. Sama-sama mengamankan posisi fight-nya terlebih dahulu sebelum mereka commit untuk melakukan fight. Masih mencari informasi setup seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing tim ini. Iya, kita bakal lihat kayaknya juga dari pergerakannya tim SMG tampaknya berusaha untuk maju ke atas, men-secure high ground-nya kali ini. Dan kita bakal lihat dari tim SMG ya, Putra. Masih berusaha untuk menahan juga pergerakan dari tim YG yang membiarkan mereka maju dan mengarah ke bukit bagian SMG. Ini udah perang jarak jauh sih. Kenok pun bakal susah di-push. Yap, bakal susah. Tapi tadi kalau nggak salah masih ada AK dari Yangon Galacticos yang ada di bagian belakang. Kalau SMG tadi buru-buru banget buat nge-push ke bagian bukit, AK bisa nge-backstep 3 pemain dari SMG. Angle shootnya nggak buka kalau dia mau nembak. Karena sejauh ini mereka masih nge-hold posisinya untuk nembak. Si AK lebih milih nahan tembakan lah. Betul, mereka save peluru juga. Mengingat tadi mereka dapetin beberapa looting, tapi susah di-looting karena yudunya di lereng. Kalau mereka nge-looting, bisa ketembak oleh SMG. Itu bakal pindah ke arah box dan juga tim Aero, di mana box tadi sempat mengarah ke compoundnya Aero, tapi mengurungkan niat mereka ya. Dan tampaknya di belakangnya box juga ada tim lain yang sudah mendekat. Apakah mereka perlu defensive position kembali ya? Betul, karena balik lagi, mereka masih harus mencari beberapa transit point yang bagus untuk tim mereka. Mengamankan center circle-nya mungkin, dan Aura, 2 player yang tersisa kali ini bakal dipush sama tim PW88 Korpai. Seorang diri aja di bagian depan di Broken Wall kali ini sudah mendapatkan follow up dari Double T. Apakah Roses bisa menahan laju push dari PW88? Karena 3 pemain dari PW sudah mulai melakukan stick di arah Broken Wall gudang ini. Iya, kita bakal juga dari pergerakan di PW88 Korpai sudah menuju ke arah Aura, akan lempar bom ke atas, berusaha untuk menok satu pemain Aura sebelum mereka maju untuk nge-rush kali ini ya. Tinggal 2 pemain Aura bertemu dengan PW88 yang tadi sempat memberikan mereka peluang untuk pindah posisi. Nampaknya ada di PW88 tanpa ampun menyerbu pergerakan di PW88, tapi Steve mendapatkan satu. Isaac mendapatkan seorang Roses 1 lawan 3, dapatkah Steve mengubah keadaan game ini? Betul, ini last man standing dari tim Aura bakal spray langsung menuju ke arah seorang Korpai. Tidak memberikan damage yang terlalu banyak, hanya ada seperempat HP yang dikurangin. Kali ini pintunya juga sudah mulai dihancurkan. Korpai bakal masuk ke dalam rumah dan ada revive terlebih dahulu yang bakal dilakukan. Ada Ice yang berada di bagian cukup jauh, support dan juga body system yang cukup baik dari tim PW88 untuk melakukan push ke arah tim Aura. Ya, lemparan bom belum masuk dalam rumah, masih memberikan waktu untuk Roses pindah posisi dan mengamankan tempatnya, tapi tampaknya PW88 tidak mau diberikan waktu untuk langsung nge-revive. Langsung di-push juga Steve-nya, langsung di-pressure dan akan dikejar hingga menjadi akhir dari main Aura kali ini. Steve dapat kembali keadaan 1 lawan 3. Steve masih berusaha untuk berbelok-belok dalam rumahnya, belum menemukan targetnya, masih berusaha untuk naik ke atas kali ini. Tapi dari belakang ada nembak dan Steve bersama dengan seluruh tim Aura akan pulang ke arah lobby. Lu lihat setup dari tim PW88 gila banget. 3 orang nge-stick buat nge-push rumahnya, 1 orang nahan di bagian bukit untuk ngasih informasi ke 3 player yang lagi nge-push. Betul, dan dalam rumah pun nggak acak-acakan masuk terobos. 2 orang stay di bawah, 1 orang keluar ke balkonnya, tembakin kalau dia mau berani naik ke atap. Dan semua pintu dihancurkan, Flu, untuk ngebuka vision bagi Ice yang ada di bagian high ground. Itu dia yang kita nggak capek-capek ulang ya Pas ya. Ada pintu itu penting. Ada pintu itu penting banget. Makanya tadi PW ngancurin pintunya dulu supaya angle view dari luar lebih jelas ke bagian dalam dari rumah. Terbukti gitu bahwa mereka juga menganggap pintu itu penting, makanya dipecahin dulu. Untuk meng-counterplay segala upaya Steve. Betul, dan saat ini kita lihat circle yang sudah mulai mengecil kembali dan ada beberapa perang yang terjadi di bagian high ground, lower ground di Miramar. Iya, kita bakal juga kan dari pergerakannya tim ASTP All-Star, tim Puyat sudah memiliki vision yang cukup enak menghadapi tim Secret kali ini dari Malaysia, tapi tampaknya tidak membuang peluru terlalu banyak mengingat ini masih berada di luar zona. Mereka lagi pengen nahan aja, jangan sampai tim Secret masuk ke arah bukit mereka. Oke, dan Ice Shoot sudah mulai mendaki tebingnya. Ada 4 vehicle yang dipunya oleh tim Secret, mereka bergerak pelanan pasti. Ini di sebelah mana nama kotanya? Lele itu Ladri. Bukan. Ladrilera. Ladrilera harusnya. Ladrilera. Yap, dan one sec tertangkap oleh Iconic, 1 pemain dari Yangon Galacticos, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Fourth row menjadi eksekutor ke arah one sec dari Yangon Galacticos. Iya, kita bakal lihat kayak ini juga dari tim TSJ. Ini tim yang perlu diperhatikan banget nih. Sangat harus, kudu, wajib diperhatikan. Iya, karena ini menjadi pesaing Aerowolf nih untuk memperebutkan juara. Betul sekali. Wow. Mereka nge-boosting poinnya dari hari kedua kemarin sih. 3 WWCD dalam 1 hari itu gila banget loh. Ya, kita bakal lihat kayaknya juga dari pergerakan tim BTR ya, tampaknya mereka menemukan posisi AK, dapetin 1 tapi hampir dapetin 2. Ryzen lagi-lagi pixel HP cuy. Iya. Pixel HP dari Ryzen. Hampir loh. Hampir. Gue ingat loh Ryzen sempat pixel HP juga waktu di Solo Kings kemarin. Iya, dan balikin keadaan one-on-one. Betul, dan saat ini terjadi hal yang sama. Untungnya itu 2 player nggak kenok. Kalau dua-duanya kenok itu malah petaka buat BTR. Iya, kita bakal kini juga ke tim YG lainnya. 2 lagi masih menahan juga. Nampaknya tadi mereka berusaha untuk menahan lajunya BTR.
BTR nabrak tadi kayaknya deh. Betul. Wow, ini Iconic bakal terpush. Ada tim Secret yang bakal nge-push ke arah Iconic. Dua player Iconic lainnya berada di sisi yang lain. Dan Box Gaming juga tertahan. Ada Yangon Galacticos yang sudah Gila. mendapatkan high ground terlebih dahulu. YG nyayur banget ya. Semua tim diperangin sama mereka kali ini. Tapi nyayurnya mereka nggak dapat semua kill Nggak gitu. Karena full. ada di steal sama tim-tim lain Iya. juga. Dia Wah, ini. nyomot-nyomot kill aja dia. Ini dia, Lotus Hytos. Mateng. Dar, ke granat. chopper. Dar. Oh, Hampir. bukan chopper F1 tadi yang F1 kena. hampir. Dan kita bakal ada dari tim ASTP dan juga Icon dan juga TS bakal perang dalam high ground, merebutkan rumah-rumah. Icon Blank bakal reload dan timing reloadnya terbaca oleh Rex dimajuin dan di take down kali ini. Tinggal satu berarti. Tinggal satu player dari Iconic yang bisa bertahan. Dua. Masih ada dua player dari Iconic yang bertahan di sisi yang lain, di arah rumah yang lain, di high ground yang lain pastinya. Dan Matoy kali ini yang bertahan di arah lower ground. Punya angle shoot ke atas. Free shoot Iya. ke arah Pimai. Ini free shoot banget, kita bakal juga dari Bima yang bakal langsung take down oleh seorang Matoy. Tapi Rex akan ke take down oleh Edo10 dengan foto paling santuy di PMPLC ya. Betul, ini bakal dilempar granatnya ke bukit seberang. Awas, dan ternyata meledak di udara, tidak sampai menuju ke arah Yuhai. Dia bakal mundur lagi ke arah belakang dan Fortro juga masih menahan diri di bagian lower ground. Yuhai lebih memilih jalur rotasi yang lainnya. Aishoot juga tertangkap, berarti Secret menyisakan dua player aktif karena satu sudah terkena knockdown. Dan Aerolov juga sudah mulai berperang tadi. Iya. Gue ngelihat ada satu player dari Aerolov yang terkena down. Wah, Masih Edo berlanjut, 10. ternyata Yuhai mendapatkan angle shoot ke arah salah satu pemain tim Icon. Nick, granat dia pindah lagi. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakan Icon. Dan ini bakal tertahan oleh seorang Oh, Highboy. Potato, Kita akan confirm dan kill. oleh QB kali ini. Kita bakal lihat dari tim Aero perlu bertahan hingga circle akhir nantinya. ASTP pun mulai dihajar. Satu persatu anggota mereka mulai tumbang. Dan tampaknya ASTP sudah bonyok banget. Sudah sangat bonyok, dan Yuhai juga sudah mulai setup smoke terlebih dahulu. Dia kayaknya gemes banget buat ngedapetin dua player terakhir dari Iconic. Mereka berada di bagian bibir dari zona yang keempat kali ini, harus berpindah kembali. Dan Renalre mendapatkan Geek Fam, sebuah pembalasan dan ada counter pick juga. Renalre ter-take down, sama-sama mendapatkan satu, tapi ini kerugian untuk tim Aerolov karena mereka sudah kehilangan satu player dan di belakang mereka ada tim RRQ. Oke, kita bakal dari Spawn. Tampaknya masih berhati-hati ya. Gak mau nembak terlebih dahulu, Snipes bakal Sabar. dicari, Sabar. ditembak, Di spray dapat dapat kali satu ini. lagi. Dipulangin semua anggota dari tim Geek Fam. Iya betul, Geek Fam. Yap. Dengan 2 kill masuk ke Aerowolf. Tapi ini jadi malapetaka buat Aerolov karena jalur rotasi mereka bakal dipotong sama tim RRQ. Keburu DC. Keburu DC, tadi RRQ ada di bagian dalam dari arah yang play zone ya, di play zone ya. Walaupun belum masuk ke dalam lingkaran yang kelima, tapi RRQ bisa motong rotasi dari Aerolov. Ini hati-hati, harus berhati-hati untuk Aerolov. Ini saat dimana banting back bakal terkikis nih. Betul. Karena tuh zonanya udah diisi oleh tim-tim lain. Tim yang belum masuk, ini bakal dihabisin semua. Nomor 3 BTR, enak banget tuh dalam zona. Tinggal nunggu tim-tim lain aja. Dan tampaknya tim Secret juga bakal dihajar oleh YG yang enak banget dan menembakin semua tim. Oh, Dari Iconic Fortro. dia bakal bertemu dengan seorang Highboy tampaknya. Dan YG bakal masih menahan gempuran tim-tim lainnya. Renalre kena kali ini dan kita bakal apakah ada tim Aero bisa memaksimalkan poin mereka pada game kali ini. Oke, Luxi juga berhasil mendapatkan satu orang dari tim SMG. Kali ini Matoy bergerak maju ke depan sana. Luxi mendapatkan sebuah confirm kill. BTR mendapat mudik kill bagi mereka dan belum ada perpindahan dari leaderboard untuk 5-16. Masih ada cukup banyak tim yang melakukan fight. Bahkan kali ini 2 tim terjebak di arah blue zone. Oke. Dari Secret tadi punya posisi tembak yang cukup clear ke bawah ya tadi ya. Tapi kayaknya mereka belum mau Iya, membuka tembakan mereka. masih menahan dulu sebentar Masih waktunya. ditahan terlebih dahulu. Dan dari tim Puyat juga sudah mulai terjebak. RRQ mengamankan satu shake kecil free shoot dari arah TSJ. Kali ini Secret Jin akan menghadapi saudaranya sendiri. Harusnya ini easy kill karena high ground ke low ground dan terbuka banget. Tinggal bagaimana Secret bisa coba mencicil armor dan juga persediaan dari tim RRQ. Dan kita bakal ada tim TSJ juga masih terus melempar bom ke arah bawah, menahan gempuran tim RRQ. Dan kayaknya dari tim SMG juga free shoot dari tim Secret Jin. Lagi-lagi nyayur TSJ dapat tempat yang sangat pulang nyayur pulang di posisi banget. ke-10 dan tinggal 9 tim yang bertahan. Ya, tinggal 9 tim yang bertahan. Gue belum melihat di mana posisi Aerolov. Yang kita lihat tadi baru Big Hit Red Aliens yang sudah mengamankan tempat di bagian dalam dari circle yang kelima. Blue Zone kelima sudah mulai bergerak. Kali ini Kengzo bakal menggerakkan mobilnya terlebih dahulu. Satu jeep ditinggalkan di bagian bawah. Kengzo bergerak pelan-pelan banget. Dia nggak ingin buru-buru banget dan ini makanan empuk, man. Free shoot dan RRQ berhasil mendapatkan satu pemain dari PW88 Korpai. Carry-nya dihajar habis. Iya, kita bakal dari tim RRQ ini harus cukup mudah untuk meratakan si Hazelnuts. PW88. Hazelnuts Selesai. juga. Aerolov harus puas di posisi ke-9. Dengan 2 kill. Berarti 3 3 total poin. Iya. Oke, ini mulai berbahaya ya karena TSJ masih lengkap dengan 4 anggota mereka yang sudah mengumumkan 4 kill. Betul sekali, dan Luxi juga berhasil mendapatkan satu orang dari TSJ. Dia babat habis satu demi satu. TSJ sudah mulai dihajar dan sepertinya saudaranya Jin sudah dipulangkan ke lobby. Tinggal
7 tim lagi bertahan ya, dan Betul. nampaknya tinggal BTR yang bertahan pada game kali ini. 6 tim kali ini yang bertahan. BTR masih fight dengan tim SGMG di mana Putra ke take down kali ini. PW88 juga masih fight dengan tim RQ dan saling menumbangkan di ujung zona. Dari BTR perlu nge-push ke lower ground, tapi mereka pengen nahan dulu, pengen nunggu zona bergerak sebelum maju ke safe zone-nya. Ini tempatnya BTR, tempat yang bisa nge-counter posisinya Secret Jin. Dan saat ini Secret Jin kepres karena mereka harus masuk ke dalam circle dan dipotong sama 3 tim yang akan motong rotasi dari mereka. Tuh, itu bakal ada seorang Vitui ke take down oleh tim Secret Jin kali ini, dan tampaknya RQ akan dibonyokkan oleh tim Secret Jin pada kali ini. Dapat satu lagi Cosmos. Ryzen dapetin Cosmos, masih Oke. di tapping dan Tukai dapetin satu orang, confirm kill ke arah tim RRQ. Iya, tampaknya ketiga tim Thailand akan saling mempincangkan masuk ke arah zona akhir kali ini ya. Dari BTR tinggal turun ke bawah, itu enak banget. Lempengan mereka tuh better, the best kali ini. Tapi mereka harus Hajar ngebersihin SMG. belakangnya dulu. SMG-nya harus dibersihin dulu. Tembak bosku, jatuh, belum jatuh ternyata reload terlebih dahulu bakal di spray. Lanjutan spray dari Ryzen, 1 tumbang, Kingzo diamankan. 2 ter-take down dari Secret Jin. Hanya menyisakan Tukai dan Secret kali Jin ini rata. Limaki dan Secret Jin dipulangkan ke arah lobby. Tapi poin yang kill yang didapatkan lumayan banyak. Cuman banyak, betul banget. Ini Better Call Chicken bisa masuk ke dalam kandidat juga untuk masuk ke juara. Kalau mereka bisa ratain semua tim dan juga dapetin kill yang lumayan banyak. Itu bakal tinggal 5 tim yang Dapat bertahan. satu lagi, Satu boy. lagi tambahan kill bagi tim BTR. Satu lagi, ke Ice. boy. Dan secure killnya 8 kill untuk tim Bigetron RA pada game kali ini. Mantap banget, robotnya sudah mulai mengamuk, tapi hati-hati di belakang mereka masih ada SMG yang bisa membackstab posisi dari Red Aliens. Iya, kita bakal kayak ini kill demi kill di kantongnya oleh tim BTR, tapi SMG jangan sangat bebas menembak, tapi ada backup juga dari tim RRQ mengganggu SMG. Di backup oleh tim RRQ dan Bear 11 mendapatkan Jenny. Confirm kill akan langsung didapatkan karena free shoot dari arah RRQ, namun dari Bear 11 dia tidak ingin terlalu lama melakukan pick karena ada tim lain yang bisa nembak ke arah tim RRQ. Ini RRQ sama BTR, tempat terbaik. Betul. Tinggal nembakin orang di atas lempeng. Dan Luxi berani banget untuk berada di bagian paling depan sendiri. Luxi bakal menghadapi satu orang di bagian lower ground kali ini. Xavier kill, berpotong 11 kill. rotasinya, Rebis, dan ada 11 kill yang sudah diamankan oleh Red Aliens. Oh, tampaknya Zuxi ke take down, tapi harusnya BTR sedikit melupakan Zuxi dulu ya. Betul. Membiarkan dia di belakang karena udah susah banget di save dan lebih jagain orang lain masuk ke arah zona. 4 tim tersisa kali ini dengan 9 yang masih alive. 3 dari BTR, 3 dari RQ, 1 dari SMG, 1 dari X. Daulan harusnya ke pick up sama Ernie karena dari tadi Ernie ngelihat ke arah Daulan di arah kanan. Dan Ryzen akan menyelamatkan Zuxi terlebih dahulu. Luxi yang bakal menjadi pawang pintunya RRQ. Iya, Microboy bakal coba jagain SMG dan juga RQ. Luxi kali ini harus coba untuk mendefensi. Dapat RRQ tembak, dapat lagi 13 kill. 13 kill untuk Red Aliens. 3 tim tersisa. Zuxi sudah berhasil dari 5 juga. Ini bakal jadi 4 lawan 3 lawan 1. Kita bakalan dari seorang Ryzen bakal spray down, masuk ke Nox. Tapi masih ada satu mobil yang menjaga posisi mereka. Dikit Tayo. lagi padahal, dikit lagi untuk posisinya tadi. Trixnity bisa jadi perubah game nih. Bisa, Kalau dia bisa. bisa knockin anggota RQ, ini Sabar. BTR bisa maju. Sabar boy, Trixnity tahan tembakan dulu, biarkan Bigetron perang dengan tim RRQ, lu hajar RRQ-nya ya. Lu Luxi hajar RRQ-nya. Luxi center zone. Yap, dia ada di tengah-tengah. Oh, dia ngebuka tembakan duluan. Ini bakal dilempar granat, bahkan granat belum dilempar. Ernie sudah mendapatkan confirm kill menuju ke arah tim SMG. 2 tim tersisa, 4 lawan 3. Let's go Indonesia. Bigetron kali ini bakal melakukan setup-nya terlebih dahulu. 4 Iya. lawan 3 loh. Luxi mengcounter posisi flank RRQ. Di sini jadi bakal langsung clear, tapi counter flankernya ditangkap juga. Dari RQ tahu apa yang mau dilakukan oleh BTR. Ini bakal Betul. dimurni 3 lawan 3. Yes, ini bakal murni 3 lawan 3. 3 player BTR sudah melakukan stick. Luxi bakal di-confirm menjadi sebuah kill. G9 berada di bagian paling belakang dan Ernie mendapatkan Zuxi. 1 tumbang Microboy. Mendapatkan 1 orang. Lawan 2 2. lawan 2. Posisinya kembali berimbang dan Ernie akan langsung nge-push menuju ke arah batu di mana 2 player BTR sedang melakukan revive. Microboy langsung mengambil posisi untuk flank juga, tapi bom langsung dilontarkan juga. Apakah bakal kena anggota BTR? Tampaknya belum. Belum. Karena tadi player BTR langsung back off. Dan Dapat mundur. satu. lagi di revive. BTR Tabrak, maju. tabrak. 2 lawan 1. Satu lagi. Satu lagi. Tinggal Bir 11. 3 lawan 1. Bir berhasil melakukan healing dan bakal langsung di-push dan winner belum tahan. Winner chicken dinner untuk Red Aliens di Miramar. Akhirnya BTR menang WWCD dengan jumlah double kill yang luar biasa.